Sita melengkapi proses penyidikan. Hamil. Usia kehamilan mendekati 4 bulan atau 3 bulan berjalan. Korban kami sebutkan dengan inisial ataupun alias. Ada 4 korban, di mana 2 korban terjadi persetubuhan dan 2 korban lainnya mengalami pencabulan tanpa terjadi persetubuhan dengan kurun waktu rentang waktu yang berbeda. Korban pertama, Bunga 1, kami menyebut, yang saya ceritakan di awal, dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Usianya Bunga ini masih berstatus sebagai seorang pelajar SMP, tidak pakai bunga. Oke. Berarti saudari B1, saudari B1 16 tahun. Kemudian korban kedua, saudari B2 16 tahun. Korban keempat, korban ketiga, saudari B3 13 tahun dan saudari B4 13 tahun. Saudari B3 dan saudari B4 itu korban yang mengalami pencabulan. Sementara saudari B1 dan saudari B2 itu mengalami persetubuhan di bawah paksaan atau ancaman. Dan saudari B1 pada saat pemeriksaan, setelah kami lakukan pemeriksaan melalui medis memberikan keterangan usia kandungannya 3 bulan sekian hari pada saat pemeriksaan. Langkah berikutnya, kami menindaklanjuti laporan warga adalah mengamankan terduga pelaku. Dan setelah melalui proses pemeriksaan, akhirnya terduga pelaku mengakui perbuatannya. Terhadap saudari B1 diakui dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 dilakukan di rumah yang selama ini dipakai terduga pelaku tinggal, karena terduga pelaku tinggal bersama dengan keluarganya dan orang tuanya. Sementara korban tinggal bersama orang tuanya di rumah yang berbeda. Namun sehari-harinya korban B1 ini setelah pulang sekolah berada di rumah kakeknya tersebut atau di rumah yang selama ini terduga pelaku yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka tinggal. Dari kejadian itu, menurut keterangan tersangka dan menurut keterangan korban, dilakukan sering kali, sehingga terungkap bahwa terungkap bahwa korban B1 hamil dengan kronologi saat bepergian. Ada kecurigaan karena perubahan perilaku dan perubahan sifat korban, sehingga orang tuanya kemudian memutuskan untuk membelikan tes pack
dan dilakukan pengecekan urin ternyata positif hamil dan kemudian ditindaklanjuti dengan laporan ke PPA. Atas perbuatan tersebut tersangka kita kenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang, di dalamnya mengatur tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya setidak-tidaknya 5 tahun, paling lama 15 tahun penjara. Demikian Bilangan Polokarto Sukoharjo. B2 masih kami dalami. Dan izin mungkin itu bentuk paksaannya seperti apa, kemudian yang korban lain itu hubungannya apakah saudara juga dengan B2, B3, B4? B3 dan B4 bukan. B1 dan B2 masih ada hubungan saudara. Motifnya apa? Mungkin motifnya dan melakukan aksi tersebut. Motifnya tersangka merayu korban dengan bujukan memberikan uang Rp50.000 dan setelah melakukan dengan mungkin waktu yang berulang-ulang, selanjutnya mengancam untuk tidak melaporkan atau menyampaikan atau mengadukan perbuatan tersebut ke siapapun. Terbukti pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap korban, kami sempat mengalami kesulitan karena korban betul-betul ketakutan atas hal yang telah menimpanya. Mengingat dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun tersebut, korban mengalami tindakan yang berulang dengan ancaman-ancaman yang terus dilakukan oleh si tersangka terhadap korban. Ancamannya apa namanya? Ancamannya tidak melaporkan, kemudian nanti kalau melaporkan akan dianiaya dan lain sebagainya. Banyak hal yang disampaikan oleh si tersangka pada saat pemeriksaan. Pak Jadi. Selama 4 tahun. Pelaku biro ya? Tangguhan. Tanyakan Pak. Iya. Saudara Y, apa yang Anda katakan saat pertama kali Anda menyetubuhi korban tahun 2020? Ceritakan itu di mana, situasinya seperti apa, dan bagaimana Anda memaksa korban sampai akhirnya terjadi persetubuhan di bawah paksaan. Lupa Pak, yang pasti ya saya mengajak gitu. Lupa? Iya Pak, saya. Tahun berapa? 2020? Ya, 2020. Mengajak atau memaksa? Mengajak Pak. Mengajak, ajakanmu bagaimana? Ya biasa Pak, yuk Bapak ajak gitu nama Ya, itu anak masih di bawah umur. Ya. Ya, mana dia tidak paham. Ya Pak. Anda mengatakan apa? Tidak mengancam Pak. Anda mengancam bagaimana? Tidak mengancam Pak. Tidak mengancam. Ya. Ya, bagaimana anak itu tahu? Kalau maksud Anda itu akan mengajak berhubungan intim, itu anak masih di bawah umur, Ya. dia tidak akan mungkin tahu. Ya Pak, ini saya ajak gitu dah Pak ya. Apakah anak itu tidak berontak? Tidak mungkin tidak berontak, pasti melawan kan? Ya. Terus kenapa sampai berulang? Ya. Berapa kali? Lupa. Sudah tidak terhitung berkali-kali karena kurun waktunya lama. Ya. Ya. Terus yang Anda ajak jalan-jalan, Ya. apa yang Anda katakan? Cuma tak jalan-jalan gitu aja Pak. Terus Ya cuma
mau dipelajarin motor gitu. Terus? Ya terus ya ayo. Terus Anda apakan? Ya, cuma Diraba-raba? tidak tak pegang Pak gitu. Ya, iya, dipegang itu sama dengan Ya, diraba-raba. ya Pak. Ya, 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 2 orang. Itu Anda kenal semua? kenal Pak. Ya. Yang 2 orang yang Anda ajak jalan-jalan, bagaimana cara Anda ngajak? Apa orang tuanya nggak tahu? Itu kan saya pas lewat Pak. Ya. Lewat terus ya ikut ya, ayo ikut. Berarti kenal Anda? Kenal. Ya. Cukup ya? Mas sampai 4 itu nggak dapat. pedofil ya Pak? Ya? Bisa disebut pedofil. Nanti kita minta pendapat dari ahli. Kategorinya apa? Disorientasi seksual atau apa, nanti kita minta pendapat ahli. Sementara penyidikan kita mengungkapkan tindak pidananya seperti apa. Kalau untuk nanti istilah julukan atau lain sebagainya, nanti kita menunggu fatwanya ahli seperti apa ya. Dan yang membuat tega dia melakukan itu kepada keponakannya apa dan? Tega sangat itu Pak. Keponakannya Jawab. sendiri. Tega banget gue. Kenapa? Ya. Enggak apa? Ya tahu baik Ya. buka. Nggak dapat jatah istri apa Mas? Anda punya keluarga? Punya. Punya anak? Punya. Anaknya berapa? 2. Punya istri? Punya. Hubungannya dengan istri? Baik. Nggak puas sama istrinya? Sudah terjawab ya? Ya. Ya udah, go.